Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agindi, NIM 70 1210079 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Ingin menjelaskan beberapa contoh KBLI tahun 2020. Yang pertama, apa itu KBLI? KBLI merupakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang usaha di Akta ataupun di NIB harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi di KBLI. Apa fungsi KBLI? KBLI berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia yang menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan. Standarisasi atau penyeragaman ini menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas seperti di Akta perusahaan ataupun NIB nomor induk berusaha. 10 contoh KBLI tahun 2020. Pertama, pertanian padi hibrida. Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen. Jika menjadi kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen atau GKP, termasuk kegiatan pembibitan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama atau F1 yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan galur inbrida homozigot. Contohnya seperti Berna Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL11 SHS. 2. Pertanian hortikultura buah. Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan kegiatan, tanaman hortikultura buah seperti semangka, belewah, melon, timun suri, dan sejenisnya, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah. 3. Pertanian jamur. Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan, dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan, kegiatan tanaman jamur dan truffle seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shiitake, jamur kuping, dan sejenisnya, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur. 4. Pertanian aneka umbi palawijaya. Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawijaya, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawijaya seperti contohnya ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, dan irut, gembili, dan tanaman palawijaya, iles-iles, porang, dan umbi-umbi lainnya, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawijaya. 5. Perkebunan tebu. Kelompok ini mencakup usaha perkebunan tebu, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Jika menjadi satu kesatuan kegiatan taman tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu. Perkebunan tembakau. Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau termasuk kegiatan pembersihan dan perazangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau juga tercakup dalam kelompok ini. 7. Pertanian jagung. Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serelia jagung, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung. 8. Pertanian gandum. Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung,
mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan, kegiatan tanaman serelia jagung termasuk kegiatan pembinaan dan pembinaan tanaman jagung. 9. Pertanian keledai. Kelompok ini mencakup usaha pertanian keledai, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan, dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan, kegiatan tanaman kedelai atau kacang palawija termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai. 10. Pertanian kacang tanah. Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan juga pemanenan dan pasca panen. Jika menjadi satu kesatuan, kegiatan tanam kacang tanah atau kacang palawija termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah. Ya, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.